warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Elatis Butasari. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan leadership atau kepemimpinan. Nah, jadi secara mendasar itu leadership itu berarti mempengaruhi orang lain. Ini tuh merupakan definisi yang luas dan termasuk di dalamnya itu bermacam-macam perilaku yang diperlukan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, sebagian besar itu perspektif leadership itu memandang pemimpin sebagai sumber pengaruh. Nah, pemimpin dalam memimpin pada dasarnya itu mempengaruhi dan para pengikutnya itu mengikuti. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin itu juga membutuhkan yang namanya kecerdasan emosional. Karena ada beberapa studi nih menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi itu cenderung menjadi pemimpin yang lebih efektif. Nah, kecerdasan emosional yang tinggi dikaitkan dengan kemampuan untuk memahami dan mengolah emosi sendiri dan orang lain dengan baik, membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim, mengatasi konflik, dan memotivasi orang lain. Terus juga ada beberapa aspek nih yang menjelaskan hubungan tersebut antara kecerdasan emosional dan juga kepemimpinan. Nah, ini menurut Wang tahun 2016, dia tuh bilang kalau misalnya yang pertama adanya kemampuan mengenali dan mengolah emosi. Nah, kecerdasan emosional melibatkan kemampuan individu untuk mengenali dan mengolah emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain nih. Nah, pemimpin dengan kecerdasan emosional ini yang tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang emosi dan dapat mengolah emosi mereka dengan baik. Terus yang kedua, hubungan interpersonal yang kuat. Nah, kecerdasan emosional itu juga membantu dalam membentuk hubungan interpersonal yang kuat nih antara pemimpin dan anggota timnya nih. Pemimpin dengan kecerdasan emosional yang baik mampu nih membaca emosi anggota tim dan meresponnya secara positif. Terus mereka dapat mendengarkan dengan empati, memahami kebutuhan dari si individu atau anggotanya, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Terus yang ketiga, kemampuan mengatasi konflik. Nah, kecerdasan emosional juga berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengatasi konflik dengan baik. Nah, mereka ini dapat nih menggunakan emosi secara konstruktif untuk mengatasi perbedaan pendapat dan mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Jadi dia juga harus bersikap adil, berarti di sini harus mendengarkan pendapat para anggota untuk menjadi seorang pemimpin, bukan hanya mendengarkan satu pendapat dari anggota, tapi bisa mendengar pendapat dari seluruh anggota dan menemukan nih solusi yang adil bagi anggotanya itu seperti apa dan bukan hanya berpihak kepada satu anggota saja. Nah, terus yang keempat ini, banyak penelitian itu menunjukkan nih bahwa pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi itu cenderung menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Nah, gaya kepemimpinan ini melibatkan kemampuan untuk mengarahkan, menginspirasi, memotivasi anggota tim untuk menuju yang lebih tinggi. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dapat memahami dan merespon kebutuhan dan aspirasi anggota timnya sehingga dapat memotivasi mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu memang gak mudah karena kita harus mendengarkan aspirasi dari para anggotanya dan bukan pilih kasih terhadap anggota. Nah, tapi teman-teman penting nih untuk diingat bahwa hasil penelitian ini tuh mungkin bervariasi ya dan masih ada beberapa aspek yang emang perlu dipahami. Seperti kayak faktor seperti konteks organisasi, budayanya itu seperti apa, karakteristiknya itu individunya seperti apa yang dapat mempengaruhi nih hubungan antara kecerdasan emosional dan kepemimpinan itu seperti apa. Nah, tadi kan kita udah bahas ya kalau untuk menjadi seorang pemimpin itu juga membutuhkan kecerdasan emosional. Lalu bagaimana ya kalau kepemimpinan dalam Al-Quran dan hadis? Nah, setiap kalian itu adalah pemimpin. Berarti kita itu yang lahir di muka bumi itu adalah seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai nih pertanggungjawaban atas
apa yang dipimpinnya gitu. Nah, seorang iman adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, itu termasuk dari hadis riwayat Bukhari. Nah, yang sudah dijelaskan tadi dalam hadis, setiap individu yang lahir di dunia ini memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, dalam konteks ini, seorang pemimpin itu dapat nih memimpin secara luas atau dalam lingkup yang lebih pribadi. Dengan menjadi teladan dalam peran kepemimpinan kita sendiri, kita dapat memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Terus juga pemimpin ini mengacu pada individu yang memiliki peran dalam memandu dan mengarahkan orang lain, baik dalam konteks formal maupun informal. Nah, istilah ini tuh mencakup tidak hanya individu itu sendiri, tetapi juga gaya kepemimpinan dan orang-orang yang dipimpinnya itu. Nah, terus kata pemimpin itu tuh digunakan di seluruh Al-Quran untuk merujuk pada berbagai orang, termasuk dari ulil amri, nabi, imam, dan khalifah. Meskipun mereka disebut dengan kata yang sama dalam Al-Quran, makna dan peran mereka tuh memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton video aku tentang leadership, dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum.